Saat badai datang menderu, saat kesusahan kesulitan datang menghampirimu, kemanakah kita bisa mencari pertolongan kasih yang sejati? Kemanakah kami bisa berseru? Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, sebab kami tidak bisa berjalan sendiri. Engkau yang selalu beserta dan memegang tanganku Tuhan. Aku perlu Tuhan selalu bersama-Mu. Engkau yang menuntun hidupku. Haleluya. Hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada tempat yang lain. Dalam naungan kasih-Mu, Kau yang memegangku, menopang tanganku. Kami perlu pribadi-Mu Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Engkau. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat
itulah kerinduanku. Ku mau tinggal bersamamu seumur hidupku. Hanya Engkau Yesus satu-satunya yang ku perlukan, tiada yang lain. Sebab ku tak dapat berjalan sendiri, Kau yang menuntun langkahku dalam setiap perjalanan hidupku, Tuhan. Ku mau selalu bersamamu. Haleluya, masyarakat, masyarakat. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkaulah tempat perlindunganku yang teguh, Engkau tubuh pertahananku, Yesus yang ku percaya. Haleluya, masyarakat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan bagiku. Haleluya.
menyambutku, Tuhan memuliku, satu-satunya yang dapat mengandalkan hanya Engkau Yesus, Yesus yang besar dan berkuasa. Ku percaya padamu Yesus, tak pernah kuragukan lagi akan berkuasa. Satu-satunya yang ku alami, Tuhan memuliku, Kau Tuhan memberkati. Tuhan yang ajaib, haleluya, Rama Shugara Rama ya Shugara. Ya Rama Shugara Rama ya Shugara. Ya Rama Shugara Rama ya Shugara. Salam dan selamat bertemu kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dalam acara Intimasi Worship kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada hari ini, menaikkan ucapan syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan akan sebagian firman-Mu, biar Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik, kami boleh merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca dari kitab Matius pasal 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Peristiwa Yesus berjalan di atas air ini tercatat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, Injil Markus 6 ayat 45 sampai 52, dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Nah, tetapi hanya di Injil Matius dan Markus yang dicatat secara detail, yaitu kira-kira jam 3 malam. Maksudnya apa ya? Ya, kalau kita baca perikop di atas, di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya
baru saja memberi makan 5.000 orang. Yang tercatat adalah laki-laki, berarti bisa lebih dari 5.000 orang. Nah, sebelum memberi makan tentu ada kebaktian akbar di situ, ya. Atau kalau sekarang kita menyebutnya ada KKR di situ. Nah, selesai pelayanannya, Tuhan Yesus menyendiri dan berdoa. Sedangkan murid-muridnya berangkat dahulu ke seberang. Mereka naik perahu, melewati danau, dan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, setelah pelayanan, setelah ibadah atau setelah kebaktian, bukan berarti bahwa bebas masalah. Ya, kita tahu bahwa mereka sudah capek menguras tenaga mungkin ya, membagi-bagikan untuk 5.000 orang, bahkan mengumpulkan 12 keranjang sisanya. Bukankah itu pekerjaan mulia? Namun setelah pelayanan mereka, ketika mereka ke seberang, mereka harus berhadapan dengan badai. Bukankah seharusnya setelah pelayanan mereka mendapatkan peristirahatan ya di lautan yang teduh seperti itu? Tetapi mereka harus menghadapi dengan badai. Saya pun pernah mengalami ya, jadi setelah ibadah malam pulang naik motor bersama istri dan 2 orang anak, umur 5 tahun di depan, umur 6 bulan digendong di belakang. Tiba-tiba diserempet dari depan dan jatuh. Itu pulang kebaktian. Hari Minggu pulang gereja pernah juga berjalan santai naik motor. Kemudian ada yang tiba-tiba putar balik, langsung motong jalan. Jadi langsung nyebrang gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin dari diri kita harus ada yang dibereskan ya, terutama dalam hal kesabaran, karena kesabaran adalah salah satu buah roh, dan kalau kita tidak mengalami hal seperti itu ya kita belum lulus dalam hal kesabaran. Yang kedua, di Markus 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Jadi ini perintah Tuhan Yesus. Sekalipun sudah melakukan perintah Tuhan, tidak berarti jalannya mulus. Buktinya mereka mengalami angin sakal dan susah payah mendayung supaya perahunya tetap berjalan. Angin sakal itu angin yang seperti apa? Angin sakal adalah angin yang bertiup dari haluan kapal, jadi dari depan. Nah, kita bisa membayangkan kalau angin bertiup dari depan, berarti perahunya otomatis jalannya akan balik lagi ke tempat semula. Dan mereka harus bekerja keras mendayung supaya perahu itu ke seberang. Dan itu terjadi dalam gelap di tengah malam. Saya yakin juga pas di sana udaranya dingin, ditambah badannya capek habis pelayanan tadi, tiba-tiba perahunya kena badai. Kita bisa membayangkan mereka sedang bergulat melawan arus di tengah malam. Itu semua Tuhan izinkan alami. Bukan berarti Tuhan membiarkan. Tuhan tahu pergumulan murid-muridnya. Tuhan tahu pergumulan kita semua. Yang ketiga, di Markus 6 ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air,
dan ia hendak melewati mereka. Dituliskan jam 3 malam. Waktunya Tuhan menolong para murid-muridnya. Kenapa kok enggak jam 2 malam? Kenapa kok enggak jam 12 malam? Ya karena Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong dan menunjukkan kuasa-Nya. Sejak kapan murid-muridnya mengalami angin sakal itu? Di sini tidak dituliskan. Bisa jadi dari jam 10 malam, bisa jadi dari jam 12 malam, bisa jadi dari jam 2 malam, atau mungkin jam setengah 3 malam. Kena angin sakal, kemudian jam 3 Tuhan datang menolong mereka. Permasalahan yang kita alami mungkin berbeda-beda. Kita diizinkan untuk mengalami prosesnya, entah itu lama, entah itu sebentar. Tetapi yang pasti adalah ada waktunya nanti Tuhan akan menolong. Ya, ada waktunya nanti Tuhan akan menolong dan menunjukkan kuasa-Nya. Seperti kata-kata dalam satu pujian yang mengatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk renungan yang Kau berikan pada kami, bahwa kami harus senantiasa tetap berpegang teguh pada penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Apapun badai yang kami alami, apapun permasalahan yang sedang kami alami, kami tahu ada waktunya Engkau akan mengangkat dan menolong kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami untuk selalu mengingatkan kami semua bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup meneduhkan badai, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa kiranya penyertaan dan perlindungan sempurna atas keluarga, atas pelayanan yang mereka kerjakan dimanapun mereka berada. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya. Senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan yang prima, sehingga boleh melakukan akan pekerjaan-Mu di mana Tuhan sudah percayakan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, jajaran MPR, DPR, TNI, Polri, seluruh pemerintahan yang ada di daerah, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kalian adat, kalian dinas di sekitar kami di Bali ini. Kami berdoa bila hikmat-Mu ada dalam diri mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami yang terpapar akan COVID-19. Kami mohon, kami minta kemurahan-Mu, biar Engkau juga menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan, sehingga boleh beraktivitas seperti semula. Kami juga berdoa buat para dokter, para perawat, semua tenaga medis yang terlibat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat, sehingga dijauhkan dari segala kelalaian. Bahkan kami juga berdoa buat setiap fasilitas peralatan yang dipakai
ketersediaan oksigen, Tuhan juga tetap menolong. Tuhan juga tetap memperlancar. Setiap peperatan dijauhkan dari segala kerusakan. Kami berdoa buat para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupannya. Kesehatan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, semua diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.